kasih kembali di acara WhatsApp Dog. Ciro lupat. Hilang coy. Rolling the door. Ntar. Par. Enak nih. Ngesil coy. Kita masih host, ngapain makan lu? Ini saya lagi program diet. Diet? Ya Allah. Ini program diet, katanya suruh makan sayur. Ya tapi gak pas show juga men. Minta dah. Untuk lebih lanjut ya. Udah nggak tahu. tahu. Nih orang udah tahu kerupuknya dikit diambil lagi. Kok lu marah sih gue tegur? Ya kagak makan gado-gado nggak pakai kerupuk nggak enak, bener. Ini pecel pak, bukan gado-gado pak. Lah, bisa nggak usah debatin ini pecel apa gado-gado? Gak bisa, ini pecel pak. Ini pecel pak, ini bukan gado-gado, ini pecel. Berantem nih kita Gue perkara di ini. diet, makanya makannya kayak gini sekarang. Apa pecel pakai gado-gado. Kok di... Salah ngomong ada. Pakai gado. Ya udah inilah pokoknya makanan sayur yang pakai bumbu kacang gue makan. Gini loh Ken. Kalau mau tahu tentang diet yang benar, lu tonton VT yang ini nih. Mana coba? Ini nih, ayo tayangin dong. Gimana sih? Bentuk badan ideal merupakan dambaan bagi setiap orang untuk meningkatkan kepercayaan pada dirinya. Dengan begitu, tentunya banyak orang berlomba-lomba melakukan segala macam cara agar mendapatkan postur layaknya seorang model. Dalam mencapai tahap tersebut, untuk beberapa orang perlu diiringi dengan beberapa proses perjuangan yang harus dilalui, bisa melalui olahraga sampai pada tahap diet ketat. Mendengar kata diet tentu terkadang menyeramkan karena sebagian orang menilai diet tertuju langsung pada pengurangan makan besar-besaran guna menurunkan berat badan. Para ahli gizi pun mengatakan bahwa diet kini dapat dilakukan dengan berbagai macam jenis cara. Jenis diet pertama yaitu intermittent fasting. Konsep diet ini berpusat pada siklus berpuasa dan makan. Sehingga program ini tidak banyak melarang Anda untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu, melainkan lebih dalam mengontrol pola dan jam makan setiap harinya yang terbagi menjadi 3 metode. Metode 16 dan 8 jam puasa, metode Eat Stop Eat, dan terakhir pengurangan kalori sampai 20% dalam 2 hari per minggu. Jenis program diet ini ternilai sangat efektif dalam menurunkan berat badan asalkan tetap menjaga jumlah konsumsi makanan dengan benar. Kedua, jenis program diet jatuh pada diet vegan. Diet ini dikenal sebagai diet pola makan rendah lemak dan tinggi, serta di mana hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi sayuran nabati dan sama sekali tidak diperbolehkan memakan makanan jenis hewani. Diet selanjutnya adalah diet Mediterania. Diet yang hits ini merupakan diet yang terinspirasi dari pola makanan masyarakat Eropa Selatan yang ternyata juga sangat ampuh dalam menurunkan berat badan. Prinsip dari program ini sendiri hanya berfokus dalam pengonsumsian buah-buahan, biji-bijian, sayur, minyak zaitun, serta bahan makanan sehat lainnya. Tidak heran jika diet ini juga banyak dilakukan oleh artis-artis tanah air Indonesia guna menjaga konsistensi berat badannya. Salah satunya Panji Pragiwaksono yang ternyata berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 13 kg. Panji sendiri menerapkan diet plant-based atau diet vegan. Namun diet pun harus dilandasi dengan pola yang benar. Jika dilakukan dengan asal-asalan maka akan mengakibatkan kegagalan. Dampak negatif yang muncul bisa berbahaya bagi tubuh, seperti kekurangan nutrisi, dehidrasi, kerontokan, dan bahkan gangguan penyakit yang berujung dengan kematian. Oleh sebab itu, pentingnya melakukan diet dengan prosedur yang tepat diikuti anjuran dokter atau ahli gizi akan mampu memberi hasil yang memuaskan juga nyaman jika dibandingkan dengan diet-diet instan pada umumnya. Oh, Mas Panji, Panji Peng. terakhir ketemu pas seminar lagi. Iya. Terakhir ketemu ingat kan pas seminar di salah satu univ di Surabaya? Betul sekali. mohon maaf. Ini bukan reuni ya, tolong ya. Terakhir kali kita ketemu di Amsterdam waktu itu ya. Nah, lagi ngapain? Kenapa? Lu di Amsterdam ngapain? Stand up waktu itu. Oh, Stand up saya. Saya stand up di Amsterdam berdiri tegap. Wes. Terakhir, gue ketemu Mas Panji itu, badannya dia lebih besar daripada ini. Iya. Terus tadi baca berita katanya turun 13 kilo karena diet. Nah itu yang tadi lu lihat tuh lo tips diet. Itu gimana ceritanya Mas Panji Iya, Mas. biar Regen ngerti ini. Iya, yang sebenarnya yang gue selalu pengen bilang adalah kalau lu pikir gue turun jauh banget karena gue plant based, gue curiga justru bukan karena plant based. Hah? Banyak orang plant based badannya gede-gede. Kalau lu ngeliat tuh kayak American football, NFL tuh atlet-atlet itu banyak yang plant based, banyak kan gede-gede tuh. Iya. Orang tuh turun berat badan karena kalori yang keluar lebih gede daripada yang masuk. Kan itu doang sebenarnya. Nah, tapi plant based itu menurut gue bikin gue jadi badannya nggak sakit-sakit pasca olahraga. Sehingga gue bisa lebih rutin olahraga.
sehingga kalori yang gue bakar jadi lebih besar, lebih rutin gitu. Plus gue benerin tidur ngorok gue. Nih, Anda tahu, dia tahu persis gue ngorok kayak apa. Parah. Dia nih ya, Mas Panji ini pernah dia ngorok tidur kaget sama ngoroknya sendiri. Enggak serius, saya kan tidur Nah, itu gimana Dia caranya? tidur nih. Tiba-tiba begitu, saya bilang, loh Mas kenapa Mas? Enggak apa-apa. Tiba-tiba begitu. Itu benar ada story-nya malahan saya itu ada Insta story gitu. Tapi pola yang dilakukan selain diet makanan itu olahraga juga berarti? Olahraganya cukup rutin, terus dirutinin lagi, dipaksa untuk rutin. Salah satunya yang gue lakuin emang lari. Nah, terus supaya bisa rutin, larinya gue bikin pagi, jam 5:15. 5 pagi? Iya, Lu udah bangun belum? Jam 5 pagi, apa? Udah bangun belum? Udahlah jam 5 pagi gue udah sholat subuh, udah siap gue langsung. Bagus. Tidur lagi habis itu. Gak ada kerjaan Pak kemarin Pak. Olahraga kayak berat banget. Berarti ini sinyal bagus ya di sini ya? Iya dong. Olahraga udah sini ya? Sama aja belum. Tapi nih saya penasaran ya Mas Panji kayak sekalian buat ngebangun semangat supaya Iya, olahraga itu mau, karena jujur ya saya tuh beratnya tuh itu. Maksudnya biar mau nih olahraga tuh gimana ya caranya? Sama coy. Ini hostnya yang gak olahraga, gue dokter olahraga, ini olahraga semua. Ya jangan samain, kalau situ kan sebenarnya ngerti, cuman emang ngeyel. Giri, gini. Bisa diganti gak sih? Tolong jangan ya. Enggak, saya masalah ini budget saya yang paling kecil ini udah. Bisa diganti-ganti. Gimana Mas? Itu cara Nggak, supaya... gini. Menurut gue motivasi itu selalu antara ada sesuatu yang ingin lu tuju atau sesuatu yang lu hindarin. Ya. Dulu gue pengen kurus, ada sesuatu yang pengen gue tuju tapi nggak pernah berhasil. Lalu gue kejadian, gue pernah bahas di YouTube gue pingsan di restoran. Nah, saking gue pengen menghindari dari kondisi itu, gue ngelakuin apapun yang gue bisa supaya gue lebih sehat. Nah, itu semua gue lakuin. Jadi motivasinya karena takut nggak pengen kejadian lagi di restoran depan anak-anak gue. Oh ya? Pingsan? Anak gua, istri gua, tiba-tiba gua lagi di tengah-tengah makan. Pingsan aja, matanya kebuka tapi set, terus ditahan sama bini gua. Nah sejak itu dia bilang, jangan nakutin anak sama istri lagi. Terus yaudah gue janji gue mau ngubah keadaan. Mulailah perjalanan yang tadi gue ceritain. Gitu. Kalau menurut Dokter Grace gimana itu? Itu pingsannya apa gara-gara apa kira-kira ya? Apa tanya pingsannya sih? Gara-gara ngeliat Bill, soalnya saya juga sempat cuman karena makanan depan saya bubur nggak jadi. Lucu banget nih orang. Gak usah digitu-gituin Bang. Gak usah digitu-gituin. Biasa aja lucu banget nih orang, kayak lebay banget Bang. Gue denger lu kerja sama Cipeng bayarannya teko sama kursi ya? Bang gak usah dibahas. Sepatu pak, bayarnya sepatu. Itu Bayarannya sepatu baru tuh loh. Produk lokal. Keren. Itu tanya gimana? Iya Dokter Grace, gimana Dokter Grace menurut Dokter Grace dengan bener nggak motivasinya tuh begitu, ada motivasi lain gitu? Iya, kalau misalnya olahraga dan makanan, kalau olahraga dan makanan kita kan mesti lihat lagi komposisi dan semuanya, terus olahraganya bagaimana, waktunya, jamnya, intensitas. Tapi yang paling penting itu, yang paling harus dijaga lifestyle-nya kan. Kalau Mas Panji ini udah kuat nih motivasinya, dan itu yang justru dibutuhkan. Jadi compliance yang justru dibutuhkan. Yang paling susah itu adalah mengubah motivasi, mengubah kebiasaan perilakunya gitu. Tadi kan dibilang, Gigen gimana ya motivasinya, itu yang mesti dijaga. Jadi kalau misal itu udah kejaga, kedepannya aman. Jadi nggak sedang diet, tapi memang lifestyle-nya baik. Gitu. Oh, Kalau dari Mas Fajri ini kayaknya tegap badannya. Tegap badannya. Kayak paskibraka. yang bagian bawah ini tuh dokumen. Ya paskibraka kan tegap-tegap biasa. Iya betul. Itu gimana Mas Fajri ini pendapatnya tentang Paskibraka. bukan Pendapatnya tentang itu. lucu banget ini emang. Lu gak salah pilih ya emang. Gak usah digitu-gituin Mas. Lucu. Lu kan katanya pengen main film. Iya betul. Main film kedua. Main film kedua ya Mas. Iya kan Mas Fajri. Ayo langsung Mas dijawab. Pendapatnya apa jangan-jangan Mas Panji ini pakai obat pelangsing? Sebenarnya udah tepat yang dilakukan oleh Mas Panji. Jadi poin dari Dr. Grace adalah continuity. Jadi terus menerus. Kayak cuma seminggu, 2 minggu, tapi ini terus menerus setahun. Itu kan yang dikhawatirkan. Udah kurus, gede lagi. Yang kedua betul, bahwa yang keluar dan masuk itu harus lebih banyak yang keluar kalau ingin mengecilkan badan misalnya. Tapi diet itu bukan tidak makan ya, mengatur pola makan dan olahraga. Gitu. Jadi
Penting. Olahraganya juga kata kunci yang penting sebetulnya. Rutin. 3 sampai 5 kali seminggu. Dengan intensitas sedang yang cukup. Regen emang rutin olahraga di Amsterdam waktu itu dia bakar kalori mulu dia. Ngapain? Ngapain? Bahaya bener. Bakar kalori terus dia di Amsterdam. Nggak usah Ngapain? dibahas Bakar dulu. kalori ngapain? Enggak, karena kan di Amsterdam tuh udaranya dingin gitu. Jadi saya hobi jalan, lari. Kan kita nggak pakai kendaraan, jadi ke kereta jalan gitu. Begitu. Ke apa kemana-mana tuh kita jalan kaki. Jadi itu menurut saya itu olahraga yang bagus. Oh, gitu. Aduh, untung ada jawabannya. Keras ya. Tapi kalau mau lebih lanjut, tahu apa yang dilakuin Regen sebenarnya di Amsterdam? Kita kembali lagi sesaat ini setelah tayangan berikut ini di WhatsApp Dok. Zero lupa. Rolling the door.